Kalimantan Timur. Semua orang sudah tahu provinsi ini. Provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Provinsi yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Provinsi ini juga menjadi favorit bagi banyak orang untuk berinvestasi. Provinsi ini juga menjadi lahan untuk ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Tapi pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang benar-benar menikmati kekayaan itu? Menikmati hasil sumber daya alam itu? Apakah masyarakat Kalimantan Timur? Atau malah sebaliknya? Apakah masyarakat Kalimantan Timur benar-benar menikmati hasil kekayaan sumber daya alam itu? Apakah mereka sejahtera dari hasil kekayaan sumber daya alam itu? Atau malah sebaliknya? Dalam video ini, kita akan menelusuri paradoks antara kekayaan dan penderitaan, antara janji pembangunan dan realitas ketimpangan sosial ekologis. Sebagai provinsi dengan sumber daya alam yang melimpah, maka kita tidak heran kalau Kalimantan Timur menyimpan 38% cadangan batubara nasional. Dan pada tahun 2024, Kalimantan Timur memproduksi sekitar 300 juta ton batubara. Tidak hanya sampai situ. Pada tahun yang sama, Kalimantan Timur memproduksi minyak bumi sebesar 12 juta barel dan gas alam yang mencapai 125 juta million British Thermal Unit atau MMBTU. Kalau kita ukur dengan angka-angka produksi, kalau kita lihat dengan angka-angka ekonomi, di atas kertas, di atas statistik, provinsi ini harusnya menjadi provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di atas rata-rata. Tapi mungkin sebaliknya, provinsi ini adalah mesin penghasil kekayaan nasional. Provinsi ini adalah mesin pendapatan nasional. Provinsi ini juga adalah mesin penghasil orang-orang terkaya yang ada di Indonesia. Karena di balik angka-angka makro ini, yang balik angka-angka statistik tersebut, ada realitas masyarakat lokal yang tak ikut merasakan dampaknya. Ada mereka yang justru sering jadi penonton dalam pertarungan atas sumber daya alam mereka sendiri dibanding terlibat di dalamnya. Maka mari kita cari tahu lebih dalam pada video berikut. Untuk memahami hal tersebut, kita akan melihat dari sudut pandang teori resource curse atau paradoks kelimpahan yang akan menjelaskan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Sederhananya seperti ini kawan-kawan. Meski kaya akan sumber daya alam yang melimpah, negara atau wilayah dengan sumber daya alam tinggi justru sering mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat, korupsi tinggi, dan konflik sosial, serta masih banyak lagi. Hal ini terjadi ketika negara hanya fokus pada sektor ekstraktif yang sering menyebabkan ketergantungan ekonomi, atau biasa juga dikenal sebagai Dutch disease atau penyakit Belanda. Hal ini berfokus pada atau sering dikaitkan dengan ketika sebuah negara hanya fokus pada mengeksplor sumber daya alamnya tanpa berinvestasi dalam sektor lain seperti manufaktur atau teknologi yang semakin menjadi terpinggirkan. Hal ini berpengaruh ketika ekonomi menjadi lemah saat harga komoditas jatuh. Kita bisa melihat hal ini di banyak kasus. Kasusnya sudah banyak nampak di banyak negara, kayak minyak seperti negara-negara Nigeria, Angola, hingga Kazakhstan. Apakah Indonesia menjadi negara salah satunya atau negara berikutnya? We never know. Bisa saja itu akan terjadi atau bisa saja tidak terjadi. We never know. Mari kita cari tahu lebih dalam pada video ini. Untuk mengetahui hal tersebut, di Kalimantan Timur memiliki banyak sekali contoh untuk digunakan. Kita bisa melihat di Desa Mulawarman dan Desa Buanaja yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Apa yang terjadi dengan dua desa itu? Di dua desa tersebut terdapat dua perusahaan tambang yang sangat besar yang sudah beroperasi lama. Perusahaan memang memberi CSR, fasilitas air bersih, taman desa, serta pelatihan. Tapi warga juga kehilangan lahan pertanian, irigasi yang rusak, serta belum lagi kasus ISPA yang meningkat akibat debu tebal tambang. Akhirnya apa? Akhirnya dampak ekologis lebih terasa daripada manfaat ekonomi bagi penduduk lokal. Inilah ciri utama resource curse,
Ekonomi tumbuh, tapi warga lokal tetap terpinggirkan. Belum lagi yang ada terjadi di Balikpapan pada tahun 2018. Tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Balikpapan memperparah kondisi yang ada di Kalimantan Timur. Area seluas 12.987 hektar tercemar akibat tumpahan minyak tersebut. Ribuan hektar mangrove mati, 5 orang meninggal, dan kerugian lingkungan ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah. Sebagian besar biaya siapa yang menanggung? Ditanggung pemerintah, bukan perusahaan. Tapi krisis ini bukan hanya soal ekonomi dan lingkungan hari ini. 9 jam perjalanan dari kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur, terdapat kawasan Kars Sangkulira Mangkalihat, rumah bagi warisan budaya dunia. Kawasan ini menyimpan 2.500 lukisan gua prasejarah yang berusia lebih dari 40.000 tahun, tersebar di sekitar 58 gua, seperti Gua Tewet, Gua Buloyot, dan lain-lain. Di dinding gua itu, manusia purba meninggalkan jejak tangan dan gambar hewan dalam warna merah, simbol awal peradaban kita. Kawasan ini memasuki daftar tentatif UNESCO World Heritage List sejak 2015, namun hingga 2025 belum mendapat pengakuan geopark nasional penuh oleh pemerintah pusat, meski telah diajukan sejak 2005 oleh Pemkab Kutai Timur. Namun sekarang kawasan ini perlahan-lahan digerus oleh industri tambang kapur dan pabrik semen. Pegunungan Kars yang menjadi penyimpanan air alami dan habitat unik ribuan spesies dipotong demi produksi semen. Sekali batu Kars dihancurkan, dia tidak bisa dipulihkan. Dan sekali lukisan gua purba itu terkena getaran alat berat, ia bisa hilang selamanya. Dampaknya juga terasa bagi masyarakat sekitar. Sumber air bersih mulai mengering, tanah menjadi retak, dan kawasan hutan adat terdeforestasi. Masyarakat adat yang selama ini menjaga gua dan hutan perlahan kehilangan ruang hidup mereka. Ini bukan sekedar kehilangan ekologis. Ini adalah kehilangan identitas sejarah, penghancuran ingatan kolektif umat manusia demi mengejar angka produksi. Pertanyaannya kini bukan hanya siapa yang mendapat manfaat, tapi juga apa yang kita akan wariskan jika yang kita jaga justru kita hancurkan. Sektor sawit di Kalimantan Timur malah memperkuat ketimpangan sosial yang terjadi di Kalimantan Timur. Model plasma yang ditawarkan yaitu 20/80 yang ditawarkan oleh pemerintah dan juga perusahaan seringkali berakhir fatal. Yang menjadi korban bukan perusahaan atau pemerintah, tapi petani yang terjerat utang besar, penerimaan pendapatan mereka yang minim dari hasil tersebut, serta mereka kehilangan kendali atas lahan mereka. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini lebih dari soal ekonomi. Ini merupakan soal identitas budaya lokal yang juga tersingkirkan oleh norma ekonomi modal baru yang ditawarkan oleh perusahaan dan juga pemerintah. Konflik agraria juga sering muncul, bahkan petani yang sering menolak sering dikriminalisasi. Sertifikasi RSPO dan ISPO masih belum mampu menjamin keadilan bagi masyarakat lokal, bagi para petani. Bukan hanya sampai di situ, kini Kalimantan Timur mendapat ancaman baru, yaitu pembangunan IKN. Pembangunan yang menjadi mega proyek pemerintah yang dibangun dengan membuka lahan sebanyak 16.900 hektar hutan sejak tahun 2022 hingga tahun 2023, yang sebagian besar adalah kawasan adat dan wilayah ekologis rentan. Iya, IKN memang membawa pembangunan, tapi IKN juga membawa deforestasi hutan, kawan-kawan. Suku Balik dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar kawasan IKN juga terancam. Mereka mendapat ancaman penggusuran tanpa konsultasi. Hal ini terjadi secara tiba-tiba. Sistem otorita IKN yang memiliki kekuasaan luar biasa, namun juga tak
ruang bagi partisipasi masyarakat. Inilah yang disebut sebagai kolonialisme internal dalam tanah sendiri. Dari sudut pandang Weberian, kita suntikkan teori stratifikasi sosial. Kelas, elit modal menguasai industri sumber daya alam, parti, institusi negara dan investor korporat menentukan kebijakan sumber daya alam. Status, masyarakat adat rendah statusnya dalam jalur pengambilan keputusan. Hasilnya apa? Distribusi keuntungan sumber daya alam bukan lagi inklusif. Masyarakat lokal justru mengalami marginalisasi struktural, konflik sosial, penipisan identitas budaya, dan degradasi lingkungan menjadi efek berantai dalam sistem ekstraktif ini. Bagaimana kita bisa mengubah ini? Bagaimana cara kita mengubah kondisi ini? Dari sudut pandang sosiologi, berikut solusi berbasis pendekatan yang bisa kita tawarkan berbasis pendekatan sosiologi kritis. Pertama, kita bisa menerapkan EPIC, Free, Prior, Informed Consent dalam setiap proyek sumber daya alam. Kedua, ada audit izin tambang, sawit, dan IKN secara transparan. Ketiga, dorong ekonomi alternatif berbasis komunitas, energi terbarukan, agroekologi. Keempat, perkuat lembaga pengawasan yang melibatkan masyarakat adat, LSM, dan akademisi. Dengan prinsip just transition, kita bisa mengubah model pembangunan dari eksploitasi menjadi kolaboratif dan berkeadilan. Kalimantan Timur adalah provinsi yang kaya dengan potensi yang luar biasa. Tapi tanpa kesadaran sosial ekologis dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, sumber daya alam itu hanya jadi ladang bagi elit dan investasi asing. Tanpa keadilan sosial ekologis, kekayaan ini berubah menjadi kutukan, bukan anugerah. Jika kamu peduli dan ingin ikut mendorong perubahan, bagikan video ini dan dukung gerakan keadilan hijau serta hak masyarakat adat. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. See ya.